Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang hewan dan lingkungan. Baik, materi yang pertama yaitu anatomi hewan. Anatomi hewan mencakup struktur dan hubungan antara berbagai bagian tubuh. Beberapa elemen utama mencakup satu sistem muskuloskeletal, yaitu tulang, otot, sendi, berfungsi untuk memberikan dukungan tubuh, gerakan, dan perlindungan organ vital. Yang kedua, sistem pencernaan, mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus hingga anus, melibatkan pencernaan makanan, absorpsi nutrisi, dan eliminasi sisa. Yang ketiga, sistem pernapasan, terdiri dari saluran pernapasan dan paru-paru, menyediakan oksigen untuk pembakaran sel dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang keempat, sistem peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah, bertanggung jawab atas peredaran oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh. Yang kelima, sistem saraf, yaitu otak, sumsum tulang belakang, saraf, dan organ sensorik, mengatur fungsi tubuh dan memberikan respon terhadap rangsangan. Yang keenam, sistem endokrin, yaitu kelenjar endokrin dan hormon, mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh. Yang ketujuh, sistem ekskresi, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretera, menghilangkan limbah dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang kedelapan, sistem reproduksi, yaitu organ reproduksi seperti testis dan ovarium, terlibat dalam reproduksi dan perkembangan keturunan. Yang kedua adalah famili hewan. Taksonomi adalah tingkat klasifikasi di bawah order dan di atas genus. Ini adalah kelompok organisme yang memiliki kesamaan evolusioner lebih dekat daripada tingkat takson yang lebih tinggi. Berikut beberapa contoh famili hewan. Yang pertama, Canidae atau anjing, termasuk anjing domestik, serigala, dan rubah, memiliki ciri-ciri seperti moncong panjang dan taring tajam. Yang kedua, Validea atau kucing, melibatkan kucing domestik, singa, dan harimau. Biasanya memiliki tubuh lentur, cakar yang tajam, dan kemampuan berburu yang baik. Yang ketiga, Euradia atau beruang. Beruang termasuk di sini dengan ciri-ciri tubuh besar, cakar kuat, dan kebiasaan omnivora. Yang keempat, Homidea atau kera besar. Manusia dan nenek moyang termasuk dalam keluarga ini memiliki kemampuan berjalan tegak dan otak yang berkembang. Yang kelima, Equidea atau kuda. Kuda, keledai, dan zebra termasuk di sini memiliki kaki tegak dengan cakar kuku dan gigi yang khusus. Yang keenam, Bovidea atau sapi. Sapi, kambing, dan domba masuk ke dalam keluarga ini. Ciri-ciri melibatkan perut berbilang ruang dan tanduk pada beberapa spesies. Yang ketujuh, Maupidea atau tikus dan kelinci, umumnya memiliki gigi taring yang panjang dan ciri-ciri khas. Yang ketiga, sistem organ hewan dan masalah lingkungan. Yang pertama, sistem pencernaan, terdiri dari mulut, lambung, usus, dan organ terkait, berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa. Yang kedua, sistem pernapasan, melibatkan paru-paru dan organ pernapasan lainnya, berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, sistem peredaran darah, jantung dan pembuluh darah menyebarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, mengumpulkan limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan. Yang keempat, sistem saraf, otak, sumsum tulang belakang, dan saraf membentuk sistem pengaturan tubuh, mengontrol reaksi dan fungsi tubuh. Yang kelima, sistem ekskresi, ginjal dan saluran kemih bertanggung jawab untuk mengeluarkan limbah dan menjaga keseimbangan cairan. Yang ketujuh, sistem reproduksi, memungkinkan reproduksi dan kelangsungan hidup spesies.
Yang keempat, masalah lingkungan. Yang pertama, perubahan iklim. Peningkatan suhu global mempengaruhi ekosistem dan merusak organisme hidup. Yang kedua, polusi. Polusi udara, air, dan tanah dapat meracuni dan merusak organisme hidup. Yang ketiga, kehidupan habitat. Pengundulan hutan dan perubahan lahan dapat mengurangi habitat alam atau hewan. Yang keempat, overeksploitasi sumber daya. Penangkapan ikan berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam dapat mengurangkan populasi hewan. Yang kelima, pencemaran suara. Kegiatan manusia seperti industri dan transportasi dapat mengganggu komunikasi dan navigasi hewan. Baik, sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih.